Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Ade sekalian? Ketemu lagi dengan Pak Ade di pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 4. Oke anak-anak Pak Ade, hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya ya. Minggu lalu sudah. Ini materi berikutnya pertemuan kita yang kedua. Tapi di pertemuan ini tak lupa Pak Ade doakan kalian tetap sehat dan pastinya selalu semangat. Oke anak-anak Pak Ade, sebelum kita mulai, saya basmalah dulu. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Materi kita kali ini di pertemuan kedua yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Oke, ya tentu saja dari Pak Ade Putra. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui sumber energi, mengetahui kewajiban terhadap sumber energi, dan mengetahui hak terhadap sumber energi. Artinya, setelah melakukan ataupun menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak Pak Ade harus bisa memahami 3 hal di PowerPoint Pak Ade ini, ya. Harus tahu apa itu sumber energi, apa kewajiban kita terhadap sumber energi, dan apa hak kita terhadap sumber energi. Oke, next. Yang pertama kita bahas adalah sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi, segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Apa saja itu? Ya, Pak Ade kasih contoh beberapa contoh sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, ada minyak bumi. Pemanfaatannya itu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya, karena minyak bumi bisa diolah jadinya. Sorry, minyak bumi bisa diolah menjadi premium, pertalite, pertamax, pertamax turbo ya. Kalian insya Allah bakalan tahu itu. Next, batu bara. Jadi batu bara ini bisa dijadikan sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi batu bara ini diolah sedemikian rupa untuk menjadi pembangkit listrik yang yang menggunakan tenaga batu bara. Jadi diolah di batu baranya bagaimana bisa menghasilkan listrik. Begitu juga gas alam ya yang merupakan sumber energi. Ini dekat dengan kehidupan kita nih ya, yaitu LPG, liquefied petroleum gas. Duh, ribet ngomongnya. Liquefied petroleum gas. Ini gas kompor gas kalian untuk menyalakan kompor gas ya ini yang sering tabungnya warna hijau, kadang warna biru, yang kalau warna hijau 3 kilo, kalau yang warna biru kalau Pak Ade nggak salah itu 12 kilo. Ya, jadi ini gunanya untuk menjadi bahan agar bisa menyalakan api di kompor gas. Berikutnya air ya, air sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air alias PLTA. Ya, kita banyak sungai di Sumatera Utara ini juga ada beberapa sungai yang dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Itu contoh sumber energi dan pemanfaatannya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah kewajiban terhadap sumber energi. Iya, yang pertama, kita wajib ya menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Jadi, kalau misalnya nanti siang-siang sudah terang, tidak gelap, tak ada salahnya kita matikan lampu di rumah kita. Itu salah satu cara menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Berikutnya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Contohnya kincir angin. Di Belanda tuh ada kincir angin. Jadi kincir angin itu gunanya untuk membangkit tenaga listrik. Di kincir anginnya ditiup angin, bus, kincir anginnya berputar dan akan diolah sedemikian rupa dengan mesin yang ada di sana ya menjadi energi listrik. Berikutnya ada yang jelas nih, mobil listrik ya. Ini mobil listrik, mobil yang tidak menggunakan bahan bakar minyak tapi menggunakan listrik. Berikutnya panel surya ya. Panel surya ini digunakan untuk menangkap sinar matahari yang kemudian bisa diolah menjadi energi baru ya. Bisa jadi listrik ya. Yang sederhana itu dulu kalau zaman Pak Ade kecil ada kalkulator yang tidak menggunakan baterai, jadi hanya bisa dilihat ataupun melihatnya itu dengan cara
dibawa ke bawah sinar matahari, dibawa keluar rumah berarti ya. Dengan sinar matahari barulah bisa digunakan kalkulatornya. Berikutnya melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. Apa itu reboisasi? Yaitu penghijauan atau penanaman kembali pohon untuk menjaga ketersediaan air ya. Jadi pohon ini perlu terus dilakukan reboisasi demi menjaga ketersediaan air. Oke, berikut yang terakhir menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, tadi yang Pak dibilang ya untuk kincir angin, air atau matahari untuk menggantikan sumber energi yang tak dapat diperbaharui. Jadi kalau dalam IPA ada energi yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Begitu juga sumber energi ada yang tidak dapat diperbaharui dan ada yang dapat diperbaharui. Jadi ini sumber energi alternatif ini digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi misalnya digunakan alternatif tadi kan untuk mobil yang bahan bakar minyak. Nah, kita kalau ada rezeki bisa pakai mobil listrik seperti itu. Oke, next. Yang terakhir, hak terhadap sumber energi, yaitu menggunakan ataupun memanfaatkan sumber energi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Itu hak kita untuk menggunakannya ya. Lalu yang kedua, mengelola sumber energi sesuai dengan undang-undang. Jadi kita boleh mengelola sumber energi itu, tapi harus tetap sesuai dengan undang-undang. Contohnya ada perusahaan batu bara, ya digunakan untuk apa batu baranya, ya itu kan merupakan sumber energi. Nah, boleh digunakan, boleh dikelola, tapi harus sesuai dengan undang-undang. Namun biasanya sumber daya alam ataupun sumber energi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak akan dikelola oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta dengan ataupun harus sesuai dengan aturan ataupun undang-undang yang berlaku. Anak-anak Pade, di slide terakhir ini biasa ada tugas. Ya, tugas, gagas, kerjaan ya, alias tugas. Tugas kalian adalah tuliskan 3 contoh perilaku masyarakat yang hemat energi dan 3 contoh perilaku masyarakat yang boros energi. Artinya kalian ada menulis 3 untuk yang hemat energi perilakunya dan ada 3 perilaku yang menunjukkan boros energi. Seperti apa? Nah, kalian harus pelajari itu dan harus menuliskannya. Pak Ade yakin kalian bisa. Nah, tuliskan di buku catatan dengan rapi, lalu difoto dan dikirimkan ke WhatsApp. Ya, untuk kelas 4A, 4B, dan 4C, kirimkan ke Bu Raihana. Dan untuk kelas 4D dan 4D, kirim ke Pak Ade. Jangan terbalik ataupun nyasar WA-nya ya. Pak Ade yakin kalian pastilah nggak nyasar insya Allah ya. Semoga ditunjukkan ke WA yang benar. Oke, batas waktu pengumpulannya anak-anak Pak Ade semua itu hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 pukul 9 malam. Ya, jadi jangan lupa dan jangan lewat dari batas waktu pengumpulan tugas. Baik, terima kasih anak-anak Pade semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.